Nah, di tengah laut itu ada sebuah pulau yang namanya Pulau Amat Ramanyang. Jadi pulau ini mempunyai legenda pada zaman kuno dahulu, pada zaman dahulu. Di sini adalah tempat pelayaran kapal-kapal yang keluar negeri. Nah, disinilah dia kapal-kapal. Sepertinya di pantai itu, di pantai sana kapal-kapal berlabuh. Nah, kapal-kapal berlabuh. Ini ada sebuah teluk, sepertinya di teluk itulah kapal-kapal dulu berlabuh. Dan itu adalah namanya Pulau Amat Ramanyang. Nah, pulau ini, Pulau Batu ini adalah Pulau Amat Ramanyang, yang namanya Pulau Bukulah. Jadi kisahnya begini, zaman dahulu ada seorang pemuda yang hidup dengan ibunya di sekitar Krungayat sini. Karena kemiskinan mereka, si anak berniat pergi merantau jauh. Jadi bertahun-tahun dia tidak pulang. Ketika dia pulang, dia berlabuhlah di sana. Kapalnya berlabuh di sana. Dan warga masyarakat melihat kapal itu dengan kondisi Amat Ramanyang yang sudah menjadi seorang yang kaya raya, mungkin sudah menjadi seorang raja atau bangsawan. Pergilah menjemput ibu Amat Ramanyang dan mengatakan putranya telah kembali. Dari sanalah kemudian ibu Amat Ramanyang pergi untuk menemui putranya. Putranya yang telah menikah dengan seorang putri bangsawan, mungkin seorang putri raja. Jadi Amat Ramanyang turun ke daratan. Amat Ramanyang turun ke daratan untuk bertemu masyarakat. Dia ingin pulang kampung. Masyarakat pun memanggil ibunya Amat Ramanyang. Ibu Amat Ramanyang pun tergopoh-gopoh ingin bertemu menjemput anaknya Amat Ramanyang yang ketika dia pergi dirinya masih muda, masih setengah baya. Tapi ketika Amat Ramanyang kembali, ibu itu sudah renta dan berpakaian kumal. Maka ibunya pun membuatkan nasi yang dibungkus dengan satu bungkus nasi, satu biji telur dengan kuah unmurung, atau dalam bahasa Indonesia sayur unmurung. Itu bahasa Indonesia sayur apa ya? Unmurung, kuah unmurung. Jadi kuah unmurung itu. Ibu Amat Ramanyang pergi menjemput anaknya dengan sebungkus bukulah berisi lauk unmurung dan sebutir telur yang direbus. Unmurung itu artinya daun kelor. Ya, jadi sayurnya daun kelor dan sebutir telur ayam. Dibuat oleh ibu Amat Ramanyang untuk putranya yang kembali ke kampung. Jadi begitulah kisahnya. Lalu sang ibu pergi menjemput Amat Ramanyang dalam tempat yang jauh. Dan inilah kita lihat lautannya indah sekali. Nampak batu-batu karangnya, bunga-bunga karang nampak di sini. Indah. Dari pulau ini kita bisa melihat di pulau ini sangat curam tempat ini, seperti sebuah semenanjung, tapi penuh ditumbuhi pohon-pohon bidara. Pohon bidara ini adalah obat pemusnah sihir. Jadi dengan membacakan ayat kursi pada sebuah wadah air, sekali ayat kursi, lalu daun bidara ini, air emasan daun bidara ini bisa diminum dan mandi. Inilah obat pemusnah sihir daun bidara yang banyak terdapat di semenanjung ini, semenanjung yang di depan Pulau Bukulah. Banyak pohon bidara di sini. Semua pohon bidara. Jadi itulah Pulau Amat Ramanyang, Pulau Bukulah. Setelah ibunya sampai di pantai, maka diantarlah
sang ibu yang telah renta ke kapal Amat Ramayang yang telah menambat melempar jangkar di lautan. Di lautan. Tetapi ketika sampai di kapal, Ibu Amat Ramayang ingin memeluk putranya, tetapi Amat Ramayang tidak bersedia. Dan istrinya juga sudah berbelas kasihan kepada ibu itu, tapi Amat Ramayang tidak mendengarkan. Dia tendang ibunya dengan mengatakan bahwa itu bukan ibunya. Ibunya masih muda. Amat Ramayang malu pada sang putri, sehingga ditendanglah ibunya. Ibunya menangis, maka pengantar dengan perahu membawa kembali Ibu Ramayang ke pantai. Kemudian datanglah badai yang luar biasa. Badai yang luar biasa, langit segera gelap, hujan turun deras, mengguncang bumi di sekitar Kuraya ini. Awan yang mendung, awan menghitam, lalu meniupkan badai yang demikian kerasnya, menebarkan apa saja, menenggelamkan kapal Amat Ramayang. Sehingga kapal itu tenggelam, kemudian bukulah tadi, berubahlah menjadi pulau itu, Pulau Batu ini. Makanya pulau ini dinamakan Pulau Amat Ramayang. Amat Ramayang, kisah Bukulah dan Onmuro yang dibuat oleh Ibunda Amat Ramayang. Jadi ini adalah sebuah kisah tentang seorang anak durhaka yang bernama Amat Ramayang, dan ini menjadi legenda masyarakat Aceh secara turun-temurun. Dan itulah pulaunya, Pulau Amat Ramayang. Pulau Amat Ramayang. Begitulah kisahnya, kisah Pulau Amat Ramayang. Dan kita akan melihat keindahan di sekitar Pulau Amat Ramayang. Dan itu ada pesisir yang indah, ada pantai yang indah di sana. Ada juga warga masyarakat yang memancing. Mungkin kecil sekali kelihatannya, walaupun di zoom kecil sekali. Tapi sangat curam, sangat curam. Ini tebing yang curam, kita tidak bisa melihat jauh. Ada juga bagan-bagan penampung ikan, bagan-bagan untuk mencari ikan, bagan-bagan untuk menjaring ikan di tengah laut itu, di tengah teluk. Tengah teluk itu ada bagan-bagan untuk mencari ikan juga. Ada 5 bagan kelihatan di teluk itu. Ini ada tebing-tebing batu nih. Di sekelilingnya adalah tebing batu, sangat curam, sangat mengerikan. Di bawah tebing ini juga ada karang-karang, dan itu di dalam air laut masih nampak karang-karangnya. Di tebing ini, di tebing curam ini, begitu curamnya, begitu mengerikan kita turun. Tidak berani kita ke sana. Banyak tumbuh pohon bidara, obat pemusnah sihir. Besar-besar pohonnya, ini yang kecil. Banyak pohonnya, pohon bidara ini. Ada yang besar. Mari kita lihat. Ini kita mendaki kembali. Itu kelihatan dari jauh pelabuhan Kurung Raya dan Pulau Sabang. Ini jika tempat wisata di sini. Banyak kursi-kursi, meja-meja, tetapi tidak dibuka. Warungnya sepi. Tidak ada yang datang. Ini pohon bidara yang besar-besar. Ada pohon ketapang. Ini pohon bidaranya besar sekali. Dan ini pohon bidara yang lebih besar. Itulah Pulau Amat Ramayang terkisah. Dan itu di kejauhan nampak Pulau Amat Ramayang. Ada juga tumbuh pohon di atas pulau itu. Itulah kisahnya Amat Ramayang, legenda masyarakat Aceh. Di pohon bidara banyak daunnya di sini.